Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, peserta Latsar CPNS Pemprov Sulawesi Barat tahun 2022, gelombang 2, angkatan 6, kelompok 1. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Smart ASN dan role model Smart ASN. Pada pertemuan kali ini, kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri, Didi Reksa AMD Cap, teman saya Fatmawati AMD Cap, Yulfidian AMD Cap, Irmayani Sainuddin AMD Cap, Niati Amir AMD Cap, Coach Ibu Nurbayani SKM MKS. Smart ASN. Smart ASN merupakan aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Mereka berperan sebagai alat digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia, di mana diharapkan profil Smart ASN 2024 dapat terwujud pada poin integritas yang bermaksud tidak terikat pada ikatan di luar kantor dalam bentuk ikatan finansial ataupun kewajiban lainnya yang tidak dapat mempengaruhi di dalamnya menjalankan kewajiban. Integritas ASN sangat erat hubungannya dengan akhlak kerja pegawai. Akhlak pegawai maksudnya setiap tingkah laku, tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada poin kedua, nasionalisme. Nasionalisme di sini merupakan salah satu perwujudan dari fungsi PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugas, seorang ASN senantiasa harus mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Pada poin ketiga, profesionalisme, yang artinya tidak berpikir untuk sendiri. Artinya mengutamakan kepentingan publik dan tidak berbuat dalam rangka memperoleh keuntungan material untuk diri sendiri, keluarga, atau teman-temannya. Poin keempat, wawasan global, yaitu ASN harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas, yaitu harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menguasai informasi dalam berbagai bidang, mengelola dan memahami pesan-pesan yang ada di dalam informasi tersebut, kemudian menarik kesimpulan dan menyeleksinya untuk dapat diakomodasi dalam kehidupan sehari-hari. Juga memanfaatkan pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan sebagainya agar kita dapat memahami lebih jauh informasi tersebut. Poin kelima, IT dan bahasa asing. Di sini, ASN dituntut untuk harus menguasai IT, dalam artian tidak gaptek atau gagap teknologi dan informasi, yakni dapat mengoperasikan dan memanfaatkan aplikasi produk-produk IT, termasuk dapat dengan bijak memanfaatkan internet yang digunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam meningkatkan kinerja, guna meningkatkan tugas dan fungsinya dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Menguasai bahasa asing. Selain menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, selayaknya ASN harus menguasai bahasa internasional seperti bahasa Inggris, Jerman, Mandarin, dan sebagainya. Poin keenam, ASN harus memiliki sifat dan sikap hospitality atau keramahan, memiliki sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur katanya, dan sikapnya
dalam setiap menjalankan aktivitas pelaksanaan tugas dan pekerjaan, khususnya dalam menampilkan pelayanan prima terhadap masyarakat. Poin ketujuh, ASN harus memiliki kemampuan networking, dalam artian membangun menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh positif pada kesuksesan profesional maupun personal. Yang kedelapan, ASN memiliki jiwa entrepreneurship, yang artinya berjiwa kewirausahaan, yang ditandai dengan dimilikinya keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, dan cerdas dalam menangkap peluang serta tanggung jawab. Jiwa ini juga dapat diartikan berpikir tentang masa depan orang banyak, kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana bisa membantu mereka yang membutuhkan. Berikut role model Smart ASN. Contoh penerapan Smart ASN sesuai dengan bidang tugas. Sebelum kita membahas contoh penerapan Smart ASN sesuai dengan bidang tugas, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu tugas perawat. Tugas perawat yaitu melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan, tertuang dalam Permen Pan Draft nomor 35 tahun 2019. Berikut adalah gambar di mana perawat mengikuti sebuah kegiatan seminar online untuk meningkatkan kompetensinya. Yang kedua, aktif dalam bersosial media untuk berbagi informasi terkait kesehatan terkini dengan mengedepankan etika dan cepat digital. Yang ketiga, kolaborasi dengan tim medis lain terkait dengan kondisi dan perawatan pasien melalui pesan digital atau misalnya WhatsApp. Bentuk pengaplikasian SIM RS di RSUD Provinsi Sulawesi Barat. Ini adalah gambar aplikasi SIM RS dengan menggunakan smartphone. Role model yang saya pilih kali ini untuk mewakili Smart ASN adalah Ibu Irwana Sukiman, Escape Nurse. Beliau merupakan kepala ruangan Poliklinik Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Salah satu nilai Smart ASN yang beliau perlihatkan adalah bahwa beliau dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang perawat ataupun sebagai seorang kepala ruangan Poliklinik Kelamin, beliau mampu mengoperasikan alat dan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah menerapkan penginputan data pasien secara digital. Adalah salah satu pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat di ruang poli jiwa sedang melakukan penginputan data pasien. Menjadi role model saya dalam Smart ASN adalah Bapak Ahmad Samad Escape. Beliau adalah perawat di ruang Poliklinik Bedah. Beliau adalah contoh Smart ASN yang bisa menggunakan teknologi dengan tepat. Nah, seperti pada video ini, beliau sedang menggunakan aplikasi SIM RS untuk melakukan pelaporan pasien rawat jalan di rumah sakit, khususnya di Poliklinik Bedah Umum. Dalam aplikasi SIM RS tersebut, Bapak Ahmad Samad mengisi rekam medik pasien melalui SIM RS dan melaporkan perkembangan pasien melalui SIM RS yang langsung terkoneksi dengan pencatatan di rekam medik. Demikian yang kami sampaikan. Sampai berjumpa kembali. Sekian dan terima kasih.